Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Salawat dan salam keluarga beliau. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai di ayat 98 dari surat Al-Baqarah. Ayat 97, 98 itu memang ada bab turunnya tersendiri. Khususnya dua ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi Madinah, di mana mereka saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka ini melancarkan atau memberikan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menurut mereka sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, itu tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang. Ada dua rombongan. Rombongan pertama, meskipun tidak disebut sebagai rombongan karena pribadi, itu adalah Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, kiainya orang Yahudi lah, kalau bahasa sekarang. Mengajukan pertanyaan ini beberapa kali sempat saya ambil. Yang kemudian keseluruhannya dijawab oleh Rasulullah SAW sesuai dengan pengetahuannya. Jadi setelah mengajukan 3 pertanyaan, dijawab oleh Rasulullah SAW pas seperti apa yang dia ketahui, dan itu menjadi
soal ujian memang bagi siapa saja yang mengaku menjadi nabi, maka Abdullah bin Salam masuk. Hanya saja dalam dialog antara Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Salam sempat muncul kata malaikat Jibril. Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan, saya akan menjawab pertanyaanmu karena saya baru saja diberitahu malaikat. Nah, rupanya munculnya nama malaikat Jibril itu membuat Abdullah bin Salam menyatakan malaikat Jibril itu malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi. Ya. Maka turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Termasuk ayat, tapi Abdullah bin Salam masuk. Sementara gelombang atau kelompok yang kedua, nah, sama kawan-kawannya, Abdullah bin Salam ngerti Taurat, ngerti ajaran yang pernah diturunkan Allah kepada mereka. Sebagiannya juga kalau dalam versi kita sekarang, sebagiannya sudah tinggalkan. Nah, kelompok kedua inilah yang mengajukan pertanyaan mirip-mirip, tapi ada yang beda. Di pertanyaan yang berbeda apa? Pertanyaan yang berbeda adalah, ya ada 4 pertanyaan. Kalau Abdullah bin Salam itu tanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu salah satunya mirip dengan 2 pertanyaan rombongan berikutnya ini. Yang pertama apa? Yang pertama, coba beritahu pada kami. Israel itu maksudnya Nabi Yakub itu haram makanan apa sebenarnya? Jadi ada satu makanan yang diharamkan oleh Allah kepada Nabi Yakub, kepada Israel. Apa itu? Kata Rasulullah SAW. Israel, Nabi Yakub itu kan pernah sakit yang parah, sakit nemen. Saking nemennya nazar, ya Allah, kalau ini sembuh, kalau engkau menyembuhkan penyakitku ini, maka saya berjanji tidak akan makan makanan yang paling saya suka. Paling disuka itu adalah daging unta dan susu. Oleh Allah dikabulkan. Maka makanan itu menjadi haram bagi Nabi Yakub sendiri. Makanya ini pelajaran juga ya, dalam konteks yang berbeda, ya. Gampang sumpah, ya, apalagi sumpah melakukan ini susah sendiri, ya. Gusti Allah niku dijalui apa saja, dimintai apa saja, jangan dipakai syarat, kan? Ya Allah longgar sampai darai angel itu yang pertama, dan itu dibetulkan oleh rombongan pendeta Yahudi setelah Abdullah bin Salam.
Pertanyaan kedua dan tiga itu mirip-mirip. Nah, dengan pertanyaannya Abdullah bin Salam, yaitu tentang anak. Kok iso dadi lanang, kok iso dadi wedok, kok iso mirip bapaknya, kok iso. Nah, pertanyaan yang terakhir itu sama, sumpah mereka. Sumpah. Pokoknya kalau sampean bisa jawab, sampean Nabi, kita akan menerima Anda sebagai, sampai Rasulullah SAW itu per poin itu mengajukan perjanjian. Sumpah ya, kalau ini saya jawab sampean beriman. Kalau ini saya jawab sampean beriman. Ketika jawabannya benar, saksikan ya Allah, jawaban kula cocok kalau pikirannya wong-wong. Dengan catat janjinya. Sampai pertanyaan keempat. Kata mereka, setiap nabi ini mesti ono sing ngancani. Setiap nabi itu mesti ada yang mendampingi dari kalangan malaikat. Ya. Kalau pertanyaan terakhir ini Anda bisa menjawab dengan benar, pasti ya kami akan masuk Islam. Maka kata Rasulullah SAW, waliyi Jibril. Lam yab'asillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu. Allah tidak pernah mengirim seorang nabi pun tanpa ada pelindung dari malaikat Jibril. Jadi semua nabi yang diutus Allah itu dikancani, didampingi, dilindungi malaikat. Maka mereka mengatakan, wah anaknya itu betul sakit nih, betul situ, nggak jadi. Bagaimana? Walau kana waliyuka siwahu minal malaikati lattaba'naka wa saddaqnaka. Kok umpama malaikat yang mendampingi, yang melindungi, yang ngancani sampai itu, yang sampean sebut itu bukan malaikat Jibril, pasti kami anut, ikut, ya, mengakuimu sebagai nabi. Tapi ternyata malaikat yang sampean sampaikan itu ternyata adalah malaikat Jibril. Kalau yang di atas tadi itu Abdullah bin Salam bilang mereka itu tak seneng malaikat Jibril, seneng nih malaikat. Kalau yang ini nggak nyebut begitu, andainya selain malaikat Jibril. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi yang tadi belum tepat ya. Pertanyaan yang belum ini itu mereka tanya, ya, Nabi akhir zaman niku cirine nek turu ya apa? Nah, begitu. Nabi SAW mengatakan, Nabi akhir zaman itu, saya itu, nek turu, mripate merem atine. Oh iya betul. Nah, itu yang ini ya. Tapi satu pertanyaan terakhir itu mereka enggak mau sehingga Allah menurunkan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu ayat 97 dan 98. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya yang isinya menguatkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Jadi 3 ayat ini isinya menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad anzalna, dan sungguh benar-benar kami ini Muhammad sudah menurunkan ilaika kepadamu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ayatim bayyinat, ayat-ayat tanda-tanda yang nyata, bukti yang nyata. Paling gampang bukti napa niku? Ya bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami ini sudah memberimu mukjizat, bukti-bukti kena di antaranya yang ditanyakan oleh orang Yahudi. Kayak kata Ibnu Katsir, ayat-ayat itu adalah ma hawahu kitabullah min khafaya ulumil yahud wa maknunati sarairi ahbarihim wa akhbari awaihim min bani Israil. Apa bukti itu? Kalau dikaitkan dengan 2 ayat sebelumnya, ya bukti itu apa nih? Wow. Kebenaran yang ditunjukkan kepada orang Yahudi. Wow. Apa tanda akan datangnya hari kiamat? Nah, itu kan pertanyaannya Abdullah bin Salam. Apa makanan pertama penduduk? Kan gitu. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kita tadi bahas. Itu semua adalah tanda ayat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah menyebutkan walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak mungkin bisa kufur dengan ayat-ayat Allah yang jelas kecuali orang fasik. Makanya surat apa kemarin saya sampaikan barangkali surat At-Tolak ayat 7 itu kalau dipahami dari ya, ilmu tauhid masuk ilmu tasawuf itu sebenarnya menunjukkan bahwa tiap kita niku punya level keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertingkat-tingkat, wakeh tingkatannya. Surat At-Talaq ayat 7 niku napa? Isine napa? At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yunfiq ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Kisah jane bab itu kan bab apa namanya? Bab talak, bab perceraian. Wong lanang menceraikan istri itu dipeseni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesene? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Wong lanang megat bojone, menceraikan istri. Kok umpama sugih ya mestine ninggali nyangoni rada akeh sesuai dengan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Tapi kalau memang ditakdir oleh Allah, ya si enten limitasi ini, si enten batas sih, kekayaannya masih bisa disebut, enten lah, kekayaan kayak bisa disebut, enten, kemana zaman saat ini ya, serangan oleh tekon dia sampai saya menghitung itu korupsi itu bisa sampai kuadriliun. Wah, nolipi kok kamu jono sing ngerus. Ya, rone kula niku triliun ngono tok. Triliun niku nolih pinten? 12. Kuadriliun. Nah, dukure maneh opo bentuk. Ya. Ya, intinya kan pesannya ayat ini kan dinten mawon ya menceraikan istrinya ya mestinya ana nyangoni. Yulfik du sa'atin min sa'ati. Pinten yo sing longgar ya sesuai dengan longgarnya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. Yang hitungannya sih enten limitasi ya sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah kepada. Tapi niki dari konteks kalau untuk infak secara umum itu tadi kan infak untuk ini ya sangune wong pisahan gitu ya. Kalau dalam konteks infak secara umum niku ngoten kita itu bertingkat-tingkat. Ya. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, mana? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, niku nggih secara nominal itu padha sugih asli nih, tapi secara nominal ternyata tidak selalu menunjukkan nilainya lebih ya. Jadi ketika apa perang insya Allah perang Tabuk ya. Kalau tidak perang Hunain ya. Itu masing-masing sahabat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW menginfakkan ya, harta mereka ya sesuai dengan kemampuan. Pertama yang muncul itu di kalangan
kaum muslimin pada waktu itu adalah sing wong biasa-biasa. Biasa-biasa nggawa titik. Ya. Bawa sedikit-sedikit. Sehingga orang munafik dilokno. Tapi sing kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Nggawa lebih banyak kekayaannya. Ya. Nah, disitulah Umar bin Khattab ya, membawa setengah hartanya. Setengah kirangan, setengah niku hitungan itu. Ya. Tapi apa namanya? Ternyata setelah itu Umar bin Khattab mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya, membawa seluruh hartanya. Hingga Umar bin Khattab mengatakan, kalau begini caranya, saya tidak pernah bisa mengkuli Umar bin Khattab. Maaf, Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang dimaksud liyunfikhu sa'atin, supaya orang mengeluarkan nafkah itu, infak itu ya sesuai dengan lapangannya. Ada yang hartanya itu 1 juta, longgarnya itu infaknya 200. Enten orang yang hartanya 10 juta, ya longgarnya itu 500. Kalau tadi 1/5, kalau itu 1/20. 20 itu. Meskipun nilai luwih akeh, tapi bobote nominale luwih akeh, bobote kalah harusnya. Itulah liu. Kalau panjenengan itu biasanya gitu. Memang kutira alaihi yang rezekinya terbatas, bahkan kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi ini tidak dibawa nang tasawuf nomor mana tauhid itu tetap apa? Tidak ada yang memahami begini. Ngakoni Gusti Allah. Kan begitu ya. Untuk mengakoni bukti-bukti yang dari Allah. Nabi SAW jelaskan. Walaqad anzalna ilaika ayatin. Itu sebenarnya ngajarkan kepada kita. Nabi Muhammad SAW itu pun diparingi tondo mukjizat ini. Nah, kita itu biasanya melihat mukjizat itu kan satu persatu. Foto kalau karo kula panjenengan itu biasanya nek delok nikmate Allah itu satu persatu. Lho, kok satu persatu? Nggih, pas bayaran air niku. Wah, alhamdulillah. Ngoten ya. Nah, bayaran. Alhamdulillah. Pertanyaan, wingi utawa mang sadurunge niku mboten alhamdulillah. Niku sing angel niku. Itu namanya liufikhu sa'atin min sa'ati kalau dari sudut pandang tauhid. Kalau dari tauhid niku sing angel. Bapak jenengan nggak ada grup WA, pokoknya ono cairan metu sing dosen. Karyawan, dosen atau apapun
Alhamdulillah sertifikasi saya. Wingi niku sepi kan alhamdulillah belas. Cek tak Gusti Allah nang ndi sakjane kan ngoten nah. Lho niki pertanyaan. Makanya maksudnya napa liung fiksu saat min saat wong niku nek atine lapang longgar. Mas yo gak lapo-lapo kaya ini ku tetep alhamdulillah. Wong bendina kula panjenengan diulangi alhamdulillah. Makanya pernah saya sampaikan kan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW nek oleh nasib sesuai yang diinginkan alhamdulillah alhamdulillahi alhamdulillahilladzi nikmatihi tatim. Ini oleh kaenak alhamdulillahi ala kulli. Iku rada kan rada angel munine niku. Munine niku nek pas rada ketok ngoten niku baru mu. Makanya kula panjenengan niku oh iki awak dhewe niki sik termasuk wa mang qudira alaihi rizquhu ayunfik mimma. Jadi takdire mek sakmono dadi munine ya pas ngono. Atau sama sebaliknya, nek oleh musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mboten saben-saben keadaan niku entene bener-bener milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu innalillah. Makanya bagi orang-orang tertentu, innalillah sampai alhamdulillah niku kapate ana bedane. Padha mawon. Sing siji muji saking senenge, sing siji ridho. Ya, sing siji muni ngoten saking ridho. Kan kula panjenengan oh kula panjenengan sih ana ditaker Gusti Allah ana takerane di. Makanya kayak cerita di sini Umar bin Khattab lawan Abu Bakar. Aku sih naker, aku sih setengah. Abu Bakar kate naker wis pokoke kabeh hari ini. Enggak keren gitu. Saya tadi itu baru ikut silaturahim pondok. Enten cerita. Sampaikan langsung oleh ada wali santri, ada wali anaknya itu datangi oleh pengurus pondok untuk diberi wali santri ini kemudian duwe po terus sanjangi kulon itu nek boten diarani boten kuatir diarani gendeng anak kula mantuk dalam keadaan meninggal itu kula malah ingin terbang ingin seneng-seneng ingin seneng-seneng terlepas bahwa itu ada musibah yang sing lalai yang salah tapi kalau ada orang menyikapi bahwa mohon maaf matinya seseorang termasuk anaknya dengan cara seperti itu sebagai sebuah apa justru sebagai sebuah nikmat bukan sebagai sebuah musibah itu angel sampean memahami apa loh kalau dipahami dari sudut pandang itu loh siapa yang menuntut ilmu maka sebenarnya dia sama dengan fisabilillah
sampai hatta yarja, sampai dia mulai hari menuntut ilmu. Anake gak ono padha mek mati syahid. Wah ngoten. Niki kangge sing kurban lho nggih. Pun niku sing liyane kan gitu nggih. Sing liyane sing enten tanggung jawabe nggih kedah enten tanggung jawab. Tapi niki kangge sing kurban. Kangge sing asal musi. Biasanya kalau panjenengan asal musibah mboten trimo innalillahi. Ya, tapi yo sak nangise ya sak gak trimone ya sak protese macam-macam. Tapi ini melihatnya anakku ini mati syahid. Tak kuatir apa-apa aku. Bahkan karena mati syahid aku bapak ini jangan katut. Maka senang. Maka dijarin ini wong umpama gak kuatir diarani wong gendeng. Ya aku tambah senang. Dan santunannya ditolak gitu nggih. Mboten-mboten. Dan berdoa. Doa panjenengan. Wong kula panjenengan niku takrane mek titik. Takrane muni alhamdulillah nek ana iku. Ka ana cairan ya wis gak tau WA alhamdulillah barang. Atau innalillah ini bareng-bareng enten sinten. Ya. Boten enten innalillah kabeh melok kabeh kan ya. Mari ngono kan boten enten kabare. Padahal kabeh niku innalillah. Terus butuh belajar. Tapi ayat niki ayat 99 niku munine sakjane kula arahna rono niku sakjane karena muni nih wala qad anzalna ilaika ayatin sungguh wahai Nabi Muhammad SAW, kami sudah menurunkan kepadamu ayatim bayinan itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya nakiro. Nakiro itu enggak terbatas. Cuma tetap para ahli tafsir memaknai karena terkait dengan ayat tadi, bukti-bukti kemujizatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sakit jawab pertanyaannya wong Yahudi sing teko. Bener. Akon mana jawab bener. Akon itu namanya ayatim bayi. Tapi ayatim bayina itu dalam ayat ini itu bentuk nakiro. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah bukti. Jadi bukan hanya yang dibawa oleh Nabi, beliau sendiri itu adalah bukti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat Nabi itu sampai ningali enten arek ket mulai cilik tahu baru belas wae. Apa mboten ayatin bayinan. Gitu nggih. Oh. Bahkan duwe pengalaman dodolan gak tahu kok ora iki. Oh dodolan niku barang sakjane 80% diwaras 95% niku ora kok. Ya padha apike 80% sampai 95% niku kacek titik-titik ae kan. Terus ya. Kemana nek sing pengalaman teng lapangan nih. Ya, angka 10.000. 10.000 sak kilo gak sampai sak kilo. 10.000 sak kilo dadakno iku sing ana ndisor. Iku kan angel ngoten niku. Oh, kan gitu. Nah, niku saja menarik. Kula niku mboten doro mek niku tok nggih. Nggih. Muga-muga disepuro Gusti Allah. Maka wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Maka tidak ada yang kufur kepada ayat-ayat Allah kecuali orang. Nah, ayat ke-100 itu menegaskan penjelasan dari ayat sebelumnya.
Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama, apakah setiap kali ahadu ahdan, alif yang berharokat fathah, a tadi itu adalah istifham, kata tanya. Apakah niku kan takon, jawabnya mestinya iya napa mboten. Tapi ini namanya dalam bahasa Arab istifham ingkar. Takon tapi mboten mboten goleki jawaban karena jawabannya mesti tak. Itu namanya istifham ingkar. Jadi Allah mengajukan pertanyaan tapi jawabannya jelas tidak. Apakah setiap mereka itu, maksudnya gak cocok wong itu maksudnya. Apakah setiap kali mereka itu ahadu ahdan, membuat satu perjanjian, nabadahu fariqum ngoten niku dibuat, diabaikan oleh sebagian mereka. Kan janji. Sampean tak jawab bener janji belum mlebu Islam. Iya siap. Kan gitu nggih. Bahkan setiap pertanyaan, ya apa bener? Siap? Oke, siap kan sih ono telung pertanyaan. Kan sih ono rong pertanyaan. Kan ono sing sak pertanyaan gitu kan jawabannya mereka kan begitu. Baru terakhir mestinya juga iya ini wow. Malaikat itu sampai malaikat Jibril lah, aku cocok itu salah itu. Ya. Itulah yang mereka katakan. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum bal aktsaruhum la yu'minun. Sing jelas mereka itu kata Allah memang orang-orang yang la yu'min, tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ke-101, walamma ja'ahum rasulun min 'indi, maka tatkala datang kepada mereka orang-orang Yahudi di Madinah, rasul, seorang rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, di mana rasul itu membenarkan ajaran agama yang ada pada mereka. Benar sampai ini benar. Ajaran agama mereka itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekaligus dikandani, saiki zaman Nabi terakhir. Ajaran agama sampean kan muni. Ajaran yang sampean pelajari kan muni. Bahwa akan ada Nabi terakhir. Ya. Nabi terakhir itu sampean tes. Jawabannya persis. Tapi nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ternyata justru nabadza fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadza itu artinya toroha. Ya. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi itu justru melempar, ya, kitab Allah ke arah belakang mereka, wara'a zuhuri. Ya, maksudnya berarti mereka itu mengabaikan isi Al-Qur'an. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak mengetahui.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang sifat-sifat orang yang fasik, bahkan disebut oleh Allah kafir dan tidak beriman. Jadi beberapa kali Allah mengulang, siji disebut fasik, ya, dua disebut tidak beriman, bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, dan tentu saja mereka itu adalah orang yang kufur, kafir kepada Allah. Itulah orang Yahudi di Madinah. Masih ada ayat 102, 103, 104, 105, nanti sampai ayat 122 insya Allah ya, atau 123. Itu masih bicara tentang orang Yahudi di Madinah. Diurut nih surat Al-Baqarah nih. Siji ngomong tentang orang beriman bertakwa, loro tentang orang munafik, orang kafir, tiga orang munafik. Ciri-ciri umum. Baru kemudian Allah bicara tentang manusia, tugasnya nopo, ya, kewajibannya apa. Baru kemudian Allah bicara tentang contoh, ya, praktek dari tugas itu, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Setelah itu kan contoh biyen, contoh pertama kali. Contoh berikutnya adalah Bani Israel. Mulai zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad. Itu mulai ayat kalau tidak salah 41 sampai nanti di ayat 120. Nah, 122, 123 insya Allah ya. Itu bicara tentang Bani Israel. Mulai Bani Israel zaman Nabi Musa sampai Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Dan 10 ayat terakhir insya Allah kita sudah bicara tentang Bani Israel yang hidup pada masa Nabi. Itu orang Yahudi. Masih ada beberapa ayat lagi tentang ciri dan sifat-sifat akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita. Pelajaran pada hari ini bahwa panjenengan sudah ditunjuk bukti-bukti ayat-ayat Allah sebagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi juga diberi bukti tentang, ya, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Yahudi ini diberi bukti kebenaran berupa apa namanya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, lah kalau panjenengan bukti ini bendino dialami di, maka kadang-kadang tak kroso tadi, ya, bukti kalau panjenengan dikongkon banyak bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah gini wow. Kan ya. Padahal bukti waras, bukti kuat itu bukti yang paling utama. Bendino kuat, bendino waras ya. Alhamdulillah. Ya. Saya kira demikian yang bisa kita pelajari. Tutup rumiyin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha